Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji pada Allah Azza wa Jalla, pada malam yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan dan kebersamaan dalam rangka kita menghidupkan forum majelis taklim yang mulia ini di Masjid Jami'. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kita menyampaikan salat wa salama atas tuntunan beliau, termasuk dalam tuntunan yaitu kegiatan belajar mengajar berkaitan dengan pemahaman terhadap agama, dan ini sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang oleh Allah menghendaki menjadi orang baik, maka Allah berikan pemahaman agama kepada orang tersebut. Dan pemahaman agama itu hanya bisa didapatkan melalui proses belajar mengajar, yaitu ta'lim muta'allim. Itu berkembang melalui proses belajar, learning process ya. Baik, tunggu-tunggu gure-gure kamu yang berhadir, jamaah sekalian yang mulia, kita lanjut lagi pengajian kita dalam kajian tafsir Khazen, masih di jilid yang ketiga pada halaman 424 surah Al-Ahzab ayat 35 malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Pertama sekali kita melihat bagaimana Allah menyusun kalamnya dengan uslub gaya bahasa yang sangat indah dan penuh dengan keseimbangan. Sekali Allah sebut untuk laki-laki, langsung Allah gandengkan dengan perempuan. Muslimina pasangannya muslimat, mu'minina pasangannya mu'minat, qanitina pasangannya qanitat, sadiqina sadiqat, sabirina pasangannya sabirat, khashi'ina pasangannya khashi'at, mutasaddiqina pasangannya mutasaddiqat, saimina pasangannya saimat, hafidhina pasangannya hafidhat, dzakirina pasangannya dzakirat. Jadi kalimat ini sekali mudzakkar sekali muannas. Kena pegah bahawa mencakup jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kayak kita tanya tadi, siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi, santriwan, santriwati. Tapi untuk nayah itu mung pelajar, kon pelajir. Nyah itu mung hina. Jadi punya pelajar, anak pelajiri. Yang punya siswa, siswi, ya, karyawan, karyawati. Punya perawat, perawit, hana perawit, perawat jinaga, ya. Jadi ini maksudnya adalah dalam kalimat ini mencakup kesemuanya jenis kita manusia. Yang pertama kita terjemah dulu. Sesungguhnya orang-orang muslimin dan orang-orang muslimat, laki-laki dan perempuan, mukminin dan mukminat, orang beriman laki dan perempuan, qanitina wal qanitas, orang laki-laki yang taat dan orang perempuan yang taat, sadiqina sadiqat, orang yang berlaku benar dan juga perempuan yang berlaku benar, sabirina laki-laki yang sabar dan juga perempuan yang sabar, khashi'ina laki-laki yang khusyuk, khashi'at dan perempuan yang khusyuk,
Mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dermawan dan juga perempuan dermawan yang memberi sedekah. Saimina, laki-laki yang berpuasa, dan saimat, perempuan yang berpuasa. Hafidhina furujahum, laki-laki yang menjaga kemaluannya. Wal hafizat, juga perempuan. Zakirina, laki-laki yang beribadah pada Allah, yang berzikir pada Allah, dan juga perempuan yang berzikir pada Allah. A'addalahum, maka semua mereka itu Allah sediakan maghfirah, ampunan Allah, wajran azima, dan Allah sediakan atau berikan ganjaran pahala yang agung, yang besar. Kita ingin melihat bagaimana Imam Khazin memberikan tafsir ayat ini. Innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Al-ayat sampai seterusnya ini, bagaimana kita melihat latar belakangnya atau asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini. Anna azwajan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qulna, pernah istri-istri Nabi, atau dalam keterangan yang lain salah satu dari istri Nabi, ya, yaitu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi istri Nabi sering bertanya bak Nabi. Nabi itu siapa? Ya suaminya. Yang bertanya tentang urusan akhirat. Istri Nabi sering bertanya bak Nabi tentang urusan akhirat. Nya istri bertanya apa? Kamu tu menggaji rau ni. Kamu tu merapel. Ajan nemai long bak mall, ajan nemai long kena, ajan nemai kedainya. Pertanyaan istri tanya. Tapi punya istri Nabi selalu bertanya kepada suaminya, yaitu Rasulullah, tentang urusan akhirat. Yang ditanyakan oleh istri-istri Nabi pada Nabi adalah Zakarallahur rijala fil Quran. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu kebanyakan tentang laki-laki. Jadi selalu kalimat laki-laki, laki-laki. Contoh tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang tak dari kalimat kan laki-laki. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu. Mu di sana, alaikum, kutiba alaikum. Kum itu kan artinya antum. Antum artinya kan kamu laki-laki. Diwajibkan kepadamu laki-laki berpuasa. Kepakai kum hinan adalah kata dhamir. Dari segi dhamir itu laki-laki memang artinya. Tapi dari segi makna kan bukan laki-laki. Perempuan juga di sana. Namun oleh para istri Nabi bertanya, kenapa dalam ayat Al-Quran itu setiap disebutkan dengan kebaikan, itu hampir semuanya nyaris laki-laki, laki-laki, laki-laki. Jadi istri-istri Nabinya kepingin ada kebahagiaan lah. Lagi contoh tu, kepada hadirin yang kamu pemulia, hadirinnya ni nang agam. Agam, tapi makna aja sebenarnya juga masuk hadirat. Maka hana kendum hadirin, hana kita mahli hadirat. Hadirin sekalian, yang inang agam kait temong. Tapi dari segi bahasa kan hadirin untuk laki-laki saja. Kaum muslimin yang kamu muliakan. Kelew inang tabe muslimin. Hanai tanya muslimat. Yang menang kira-kira. Jadi kepingin juga disebut-sebut. Nah, istri Nabi artinya merindukan kenapa kami enggak disebut-sebut. Kenapa laki-laki selalu yang disebutkan dalam kebaikan. Dalam Al-Quran. Ketika kita buka ayat-ayat, ya nyaris semuanya dengan kalimat laki-laki. Walam yadhkurin nisa'a, dan tidak disebutkan kami yang perempuan ini bi khairin, dengan kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Fama fina khairun nadhkuru bihi. Oi kamu nya hana kira urang berbuat baik. Oh kamu nya paki demai, kamu paki demah hana rohnya puji hana roh kamu demanya. Ya menang kira-kira. Inna nakhafu alla taqbalu minna ta'atan. Hai kamu nyo khawatir mu takut-takut yang kamu pegat kebaikannya hana ke kira, hana ke terima, hana ke anggap selaji. Kok hana tamang lang catatan.
hana ge entry ibadah urinang. Ya para istri-istri Rasul itu bertanya. Wa anzalallahu hadhil ayah. Lalu turunlah ayat ini. Gelanto gena pegah li Allah. Hai istri-istri Nabi yang kami tanya mbak Nabi nyan. Nyo lu betul ayat beuh ni dengar no baik bekeh naruh dro ne. Innal muslimina wal muslimat. Naruh. Oh naruh ya Allah. Wal mu'minina wal mu'minat. Naruh. Oh rohzid. Ya kamu lagi senang ke? Kamu lagi senang ke? Ulam. Wal qanitina wal qanitas. Oh nya berarti naruh katanya. Karena sudah disebutkan dengan kalimat perempuan, kalimat muannas ini. Kalimat yang menunjukkan kepada jenis kelamin perempuan. Jadi turunlah ayat ini menggembirakanlah para istri-istri Nabi yang kaberekon ho yang hana sebutan kepada kaum perempuan. Lagi kita tanya lagi lembagah puno. Ya, hadirin sekalian, tabi uragam kan? Kaum muslimin, bek tua-tua untuk malam najak buat dakwah. Yang haya kaum mana otai gehoi kaum muslimin, yang cuma jak muslimat malah. Waqila juga dijelaskan dalam hadis yang lain, penjelasan lain bisa dilihat kitab tafsir lain. Ibnu Tafsir juga ada sana. Inna Umma Salamah, di antara istri Nabi buno, karena yang bernama Ummu Salamah. Salamah ini istri Nabi juga. Beliau juga bertanya kepada Nabi. Juga Anisah ya bertanya kepada Nabi. Qalata, keduanya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bala rabbuna bi dzikrir rijali. Tuhan kami tidak pernah ketinggalan menyebutkan orang laki-laki. Dia pegah benar. Wala yadhkurun nisaa, tapi tidak disebutkan dengan perempuan. Fi syai'in fi kitabihi, dalam hal apapun kami tidak ada nama, tidak disebutkan. Wa nahsya, lalu kami khawatir alla yakunu fihinna, jangan-jangan kami tidak dianggap padanya itu khairun, berbuat baik. Padahal kamu mau berbuat baik. Panuzilat hadhil ayah, turunlah ayat ini. Ya, kamangat ete berarti urinang. Warawa anna Asma'a binti Amis, juga ada hadis lain yang diriwayatkan daripada Asma binti Amis, raja'as minal Habsyah ma'a zawjiha Ja'far ibni Abi Talib, fadakhalat ala nisa'in Nabi. Ya tanya mbak istri-istri Nabi. Ya, jadi Asma ini datang kepada istri-istri Nabi. Ya tanya, faqalat hal nuzila fina syai'un minal Qur'an. Hai kita tengok urinanya kiban le pun nak pegah li Allah Taala dalam Quran. Nyo tidak mandum pegah tentang uragam yang gitu manyang mbak istri Nabi. Katanya mentang tengah ayat Quran memang golom tamat turunnya ayat Al-Quran. Apa ni qulna la fa atas an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kele para nabi yang ke roh inohat tak hom hana ke tapu-tapu pegah ke tanya urinangnya. Teman katanya hana ke kira menan ke pertanyaan ya. Faqalat ya Rasulullah. Jadi mangatna jawaban bertanya ngajubah Nabi. Maka setiap kita butuh jawaban bertanyalah kepada yang berkompeten, yang otoritas istilah yaitu Nabi, karena ayatnya tren ke Nabi. Jadi untuk teman yang lebih fokus yaitu temannya mbak Nabi. Tanya sesuatu masalah, tanya mbak orang yang punya yang nah hubungan. Baik datanya mbak orang yang nah hubungan, bisa aja jawabannya itu keliru atau dia tidak tahu persoalan hukum pada saat itu. Orang-orang tanya ke istri Nabi. Istri Nabi juga tidak paham. Istri Nabi melanjutkan. Penyemunan bah tanya mbak Rasulullah mengatna jawaban. Ketika itulah ya ditanya, innan nisaa lafi hasyatin wa khasarin. Qala wa mimma dzalika? Qalas li'annahunna lam yadhkurna bi khairin. Ditanya mbak Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu urinangnya le mempegat kebaikan, tapi apakah kami ini rugi?
kamonyo hana nilai, hana gebuh konten istilah ji, wa mimma zalika. Kepu te akhun lagi nyan, kepu je lagi nyan hari kedai Nabi. Pakon hana kira, so pegah hana kira. Qalat gejawab, li annahunna lam yadhkurna bi khairin kama dzikrir rijal. Hai kamu kalian dalam ayat-ayat yang katren ayat Al-Quran hanya disebut kamu urang inang kecuali hanya disebut-sebut urang agam. Fa anzalallahu hadhil ayah. Lalu Allah kepetrenlah ayatnya. Jadi walaupun le redaksi tak nak pegah, itu sebab Allah turunkan ayat ini karena kegundahan urinang. Ya, urinang kaya Biki pun kamu hendak payah terkah, uragam menteng, pun kamu hendak payah puasa, uragam menteng. Inilah dijawab oleh Allah bahwa kedua-duanya itu sama dan kalimatnya juga sama. Maka dalam hal ibadah ini ada emansipasi. Kalau tadi dalam ibadah emansipasi, makna equality, sama standar. Jadi bak geyu ibadah uragam juga di sini naurinang. Kecuali dalam hal-hal yang memang syariat itu telah membuat hukum seperti itu. Kadang-kadang bak urang agam menjadi wajib, bak urinang hana wajib. Contoh sembahyang Jumat, wajib bak uragam, hana wajib bak urinang, tapi juga bukan dilarang pada perempuan. Contoh lain dalam mazhab Syafi'i. Pusunat, khitan. Ya, wajib bak uragam. Hana wajib bau rinang, untuk bau rinang kepesunat. Tapi yang jelas bau rinang, bau ragam kedua-duanya na khitan. Ya, sunat. Tapi yang kata jaknya ke mbak sunat uragam. Puas cara sunat Rasul. Sebab sunat na agam lu. Jadi na tumung sunat ni ina ngak si 55. Karena memang yang hana sunat hukum ji. Tapi ada mazhab juga mengatakan kedua-duanya sunat. Ada yang mengatakan kedua-duanya wajib. Tapi dalam istimbat Imam Syafi'i, yang laki-laki wajib khitan, yang perempuan sunat. Yang laki-laki wajib khitan karena persoalan najasah, persoalan kotoran yang menyelinap di balik daripada kulit. Sementara perempuan berkaitan dengan biologis, berkaitan dengan terpegahnya. Ya, rangsangan bagi perempuan. Kan hidup kotoran, hana hidup kotoran hina urinang. Tapi urinang sunat untuk sedikit menurunkan tensi syahwat. Ya, keputusan ampere becut. Di uragam karena potensi kotor di sana. Maka kita hukum ya di dalam mazhab kita Syafi'i, laki-laki wajib khitan, perempuan sunat khitan. Tapi intinya putra menduana. Kembali ke ayatnya. Ketika urinang yu sembayang, uragam pi sembayang. Laki disuruh puasa, perempuan juga. Laki-laki dianjurkan bersedekah, perempuan juga. Jadi tidak ada hal yang beda. Dan pahala pun ya tentu sama. Maka dalam hal ibadah, ya bagus kita beremansipasi. Artinya menyamakan, menyetarakan. Walau dengan kaifiat tertentu, hanya baik salah-salah zid. Laki-laki dalam hal salat jamaah di depan, perempuan di belakang. Kedua-duanya ada di dalam jamaah. Karena tadi orang-orang salat laki-laki dan salat perempuan. Jauh haji kan uragam mentang wajib juga urinang. Tentu pegat perbedaan. Urang agam mengucapkan talbiyah dengan suara yang keras. Urinang dengan suara yang perlahan. Walaupun tidak raya urinang la baik Allah. Di uragam kat tengut, bahkan tengut. Kalau hebat rukuk, bukan tengut. Apa nak yang modal yang gede yang merukuk. Dia merukuk kat tengut. Urinang la baik Allah, enak kan? Nah, ya. Baik. Jadi terlihat di sini bahwa perintah dalam hal ibadah ini sama antara laki-laki dan perempuan. Sehingga turunnya ayat ini yaitu menghilangkan kegelisahan kaum perempuan. Terutama dari kalangan istri-istri Nabi yang bertanya tadi. Oh, berarti kami juga disebutkan. Artinya sama-sama diperintahkan
dengan apa yang sudah disebutkan tadi. Nah, 10 bohnya urutannya. 10 boh kan? Yaitu muslimin muslimat, boh. Mukminin mukminat, 2. Qanitin qanitat, 3. Sadiqina sadiqat, 4. Sabirina sabirat, 5. Khasyi'ina khasyi'at, 6. Mutasaddiqina mutasaddiqat, 7. Saimina saimat, 8. Hafidhina hafidhat, 9. Zakirina zakirat. 10 kalimat yang digandingkan secara berpasangan. Faqalat, ya, jadi sudah saya jelaskan tadi, turunlah ayat ini untuk menjawab pertanyaan itu. Kemudian fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu innal muslimina wal muslimat fadzakara lahunna asyara maratib. Dan Allah menurunkan ayat ini di dalam 10 urutan. Artinya 10 tertib kalimat. Ya, 10 item bersamaan dengan rijal, dengan laki-laki. Famadahna biha ma'ahum. Dan Allah memuji, mengangkat perempuan bersama juga dengan laki-laki. Nyohino yang hidup emansipasi. Nah, jadi baik hana mupapan terus. Emansipasi yang antagonis atau kontroversi dengan syariat kita agama Islam. Tapi menyoba mbak kepala rumah tangga, hanya hanji deh. Tabak je kagak pegot ayat Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu mengayomi atau menjadi pemimpin terhadap isterinya. Mau ragam kreh-kreh hana peng, urina wanita karir, muyu-yu openg. Tetap kepala rumah tangga adalah laki-laki. Oh, menyamunan malai dia tanya uragam. Minta peng bula mengapek malai. Kau menai je malai tu urinang lepeng. Oh, minta peng tanya bula. Nya urinang jemaah kerja tanya wek ki kibah dalu tu teman. Yang tak pegah hati ipokeun imu yu le urinang. Kibah heuy imu teman peng mak jaroji. Nya peng mak jaro uragam urinanya kena si beda ambil cara kita mikir kan, gejek macam-macam. Jadi ini juga pengaruh daripada kondisi juga ada. Bahkan bisa jadi perempuan itu berani tunjuk suaminya dengan tangan kiri. Nasiknya, bak fikir benopeng. Keun lam kuplung lungnya hana sotung ke, tak bahaya kalimatnya. Yang gejek ragam hana lu benopeng lagi, bacut. Belah kerukok. Payah lekep peng bakok. Baik. Jadi di sini Allah ya mengangkat martabat perempuan itu sama sebanding dengan laki-laki dengan 10 urutan. Sesuai yang sudah kita bacakan tadi. Al-ula, yang pertama adalah al-islamu. Apa itu orang Islam yang disebut tadi innal muslimina wal muslimat wa huwa al-inqiyadu li amrillah. Yaitu orang yang patuh, orang yang ikut, orang yang loyal kepada perintah Allah, nyaur Islam. Wahwa qauluhu, kalau ia patuh kepada Allah dan mengikuti perintah Allah, maka orang ini adalah innal muslimina wal muslimat. Kita memang kategorinya. Wasaniyah, yang kedua, al-imanu bima yuradu bihi amarallahu ta'ala, yaitu iman terhadap apa yang Allah perintahkan, wahwa tashihul i'tiqadi, yaitu membenarkan i'tiqad, membenarkan komitmen, membenarkan pemahaman iman yang benar-benar sesuai dengan i'tiqad. Ya, i'tiqad sini i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan ilmu ketauhidan. Wa muwafaqatu zahirah lil batin, dan menyesuaikan antara zahir dan batin. Artinya batin kita beriman, pancarannya, manifestasi, implementasi ada pada tingkah laku. Jadi yang disebut dengan yang kaitan berarti mukminina wal mukminat. Wasalisah, yang ketiga, at-ta'atu, yaitu orang-orang yang taat, yang disebut dengan al-qanitin. Qanitin yang sama maknanya dengan orang-orang yang taat.
Wahua, orang itu adalah orang yang disebutkan dalam kategori al-qanitina wal qanitat. Jadi orang-orang yang taat pada Allah, inang dan agam masuk kategori qanitina qanitat. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sidqu, yaitu berbuat benar. Benarnya adalah fil aqwal wal af'al, dalam konsep dan dalam tindakan, dalam perkataan dan dalam perbuatan, dalam teori dan dalam praktek. Wa huwa qauluhu was-sadiqina was-sadiqat. Ini masuk kategori as-sadiqina was-sadiqat. Wal khamisatu, yang kelima, as-sabru, orang yang berlaku sabar terhadap apa? Alama amarallahu, dia sabar terhadap perintah Allah untuk sabar. Wa fima sa'a wasarra, sabar terhadap keadaan yang ia sendiri tidak menyukainya. Gasin kah hana urang galak gasin, hana urang cita-cita saya adalah menjadi gasin ya, hana cita-cita saya menjadi mengkreh-kreh, panena urang cita-cita lagi nyan. Tapi ketika itu dirasakan lawan, maka dalam hal ini juga harus menerima keadaan itu ya, sambil kita tetap berbuat, sambil kita berusaha. Tapi kalau tahu usaha tetap udep lagi nyo, hai takun ni jalo itu leu hai barangnya kai jalo unyo kalau peng kai barang sama si hana si lau, yang kun jalo. Kondisi ini harus kita terima. Jadi yang sabar dalam keadaan sarra wa dharra, ya, atau sarra dalam keadaan pedih, nama mupai-pai lo masace, pedih mupai-pai. Menyo dalam keadaan kayanya hana keun sabar. Umang ku dengar rau tak lepeng le umah kasabam tu. Panena tak keun lagi nyan. Kasabam tu, kasabam tu. Lu dengar rau sehat badan, sehat nu sabar. Hai pu sabar si badan sehat. Dengar sakit, nyan tak sabar kun. Dengar hana peng, nyan tak sabar. Dengar macam-macam lah yang sifatnya itu bagi kita itu bukan hal yang kita harapkan. Jadi nyan sabar. Jika kita tak sabar terhadap keadaannya, nyan ke yang keun itanya masuk kategori as-sabirin was-sabirat. Ya. Yang dua orang tu kena calek. Payah cau ayatnya ya. Kiban namunang. Halo. Leu bai peng cukup jai, sabar nu sabar tua, sabar bek ni poh drone, bek ni acih tower ni grup bek nu sabar payah baca ayatnya yo, leu tahu nang tertrain de. Pi bak tanya Tuhan bihana, tapi kan nanti setelah pemilu itu kita lihat itu akan banyak media-media yang mengungkapkan orang bunuh diri, yang masuk rumah sakit jiwa dan sebagainya. Yang payah baca ayatnya, sabar tua, nu sabar tua. Ya, tapi menyo seperti harapkan, ya berarti kemudian bahasan tu kalau ilmu yang menang payah dah keun putra umah, baik dua ni gelum. Terus berikutnya wasadisah. Benar 5 kali kan? Khamis. Ino sadisah. 6. Al-khusyu'u fi salah. Orang yang dalam salatnya itu khusyuk, baik laki-laki dan perempuan. Kalau dia dalam salatnya khusyuk, wa huwa alla yaltafitu, wa qila huwa tawadhu, ada juga mengatakan khusyuk dan tawadhu, wa huwa qauluhu al khasyiina wal khasyian. Kalau dia termasuk dalam hal ini terhadap salatnya khusyuk seperti firman Allah Taala, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yang kaitan dalam pengertian khasyiin wal khasyian. As-sabi'atu, yang ketujuh, as-sidqatu mimma as-sadaqatu ya, as-sadaqatu mimma razaqallahu, terhadap apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Ada bahagian yang mesti kita sedekahkan. Baik dalam pengertian wajib seperti zakat. Wajib bagi yang bernisab, punya takaran tertentu, mengeluarkan zakat itu sedekah juga maknanya. Nanti ada juga yang sifatnya sunat. Apakah wajib atau sunat atau berwaktu atau tidak berwaktu, masuk kategorinya as-sadaqah secara umum.
Maka dalam ayat Quran zakatnya pun umum innamas sadaqatu kan. Karena ayat innamas zakatu, innamas sadaqatu. Nah, jadi kalau itu dilakukan maka kita masuk kategori seperti yang disebutkan ini, yaitu mutasaddiqina, mutasaddiqat. As-saminatu, yang ke-8, muhafadzah ala saumi. Orang yang senantiasa rajin beribadah puasa, disebut saimina wasaimat. Tidak hanya puasa wajib Ramadan, tapi juga puasa di luar kewajiban itu. Nah, puasa-puasa tertentu, puasa sunat. Puasa Muharram, puasa Asyura, atau puasa hari pertengahan bulan, ya, dengan ayyamul bid, ya, tanggal 11, 12 dan 15 setiap bulan, atau puasa Senin Kamis. Maka yang melakukan ini masuk kategori saimina wasaimat, sama laki-laki dan perempuan. Di mana bedanya? Pada keadaan perempuan yang sedang tidak boleh berpuasa, yaitu dalam keadaan tidak suci. Hanya urinang hanjut, walau Jumat sekalipun dia tidak puasa. Dan dia kalau Ramadan wajib mengganti pada hari yang lain. Ke berikutnya 9 ya. At-tasi'ah ke-9. Al-affah wa huwa qauluhu wal hafidhina furujahum, yakni amma la yahillu. Laki-laki yang memelihara kehormatannya, kemaluannya, kecuali terhadap yang dihalalkan, maksudnya pasangannya. Jadi yang dia pelihara amma la yahillu, terhadap orang yang bukan pasangannya. Wal hafizat, juga perempuan. Jadi watakeun hanjitnya kon kesidau reung juga kepada sama laki-laki dan perempuan. Terakhir al-ashirah, yang ke-10, kasratul zikri, orang yang banyak berzikir, bisa bermakna salat, bisa bermakna zikir secara umum, yaitu ibadah pada umumnya. Kalau itu dilakukan, maka masuk kategori az-zakirina waz-zakirat, yaitu berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya, waz-zakirat, dan juga perempuan yang berzikir kepada Allah. Nah, dari hal ini berarti terlihat dengan sangat jelas bahwa ibadah itu Allah taklifkan bergandingan antara laki-laki dan perempuan. Maka jangan merasa heran, di mana ada kegiatan ibadah laki-laki, di situ juga ada kegiatan ibadah perempuan. Berkaitan dengan menuntut ilmu. Nah hadis, kita dalam hadis Sahih Muslim, ya, atau Bukhari juga disebutkan, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin saja, tidak ditambah muslimah. Bagaimana pengertiannya perempuan yang menuntut ilmu? Jadi kami yang perempuan bagaimana ini? Karena disebut wajib menuntut ilmu ala kulli muslimin, tidak disebutkan muslimah dalam hadis itu. Sama juga dengan ayat ini. Maka dalam hadis disyarahkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu ditambah kalimat dalam kurung ai wa muslimatin, yaitu sama juga halnya dengan perempuan. Di samping ada hadis lain yang memang 2 kalimat, tapi pada hadis yang tidak disebutkan perempuan dijelaskan ai wa muslimah, juga maksudnya perempuan, seperti halnya ayat ini. Maka dalam hal tertentu kadang perempuan memang tidak disebutkan secara bahasa, tapi perempuan dimasukkan di dalam pengertiannya. Lagi yang kita baca-baca ayat hadis, banyak tidak disebutkan perempuan, tapi artinya juga mencakup mencakup perempuan itu sendiri. Waqila la yakunul abdu minhum hatta yadhkurullaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Ada juga yang memberikan makna yang disebut dengan zakirina dan zakirat, itu adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam segala aspek, orang-orang yang mengingat Allah dalam segala keadaan, termasuk qa'iman sambil berdirikah,
Qa'idan sambil dudukkah, muttaji'an sambil berbaringkah. Zikir ini termasuk dalam keadaan berusaha, berbuat amal ma'ruf, nahi mungkar. Zikir juga namanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala kena buat surat Jumat, lih sembahyang Jumat iban, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bila kamu sudah selesai salat Jumat, perintah Allah keluar masjid, fantashiru, artinya bertebaranlah di muka bumi. Mungkin gara-gara bertebaran di muka bumi tapi tuwara terkezikir. Mungkin karena ayat kedepannya disebutkan fantashiru fil ardi. Ukur lampu ayat ni. Ya kan kau bicara zikir laju. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullah. Jadi perintah Allah bertebaran di atas muka bumi, maksudnya habis salat Jumat kembali ke tempat maksudnya. Tapi bukan wajib. Bukan wajib kembali ke tempat. Dipersilakan kembali ke tempat. Tapi kunci bak ujung ayat. Wazkurullaha. Kemanapun kamu pergi harus dalam koridor zikir pada Allah. Saya mau jualan karena saya sudah salat Jumat. Tadi warung saya tutup. Silakan lagi ke Jumat. Silakan saja. Tapi wazkurullah. Jangan lupa ibadah. Maksudnya menjual itu perbuatan yang halal. Saya tadi dari kantor ke masjid. Ini kan sudah salat Jumat. Silakan balik lagi ke Jumat. Silakan saja. Wadzkurullah juga dalam kegiatan yang amar ma'ruf. Jadi makna wadzkurullah bukan hanya di masjid. Tapi ayat itu secara usul fiqih itu perintah setelah larangan. Kalau perintah setelah larangan bukan bermakna wajib. Usit makna boleh ibahah. Al-amru ba'dan nahi al-ibahah di dalam kitab usul fiqih. Perintah setelah larangan artinya boleh. Tadi sebelum salat Jumat kita diwajibkan ke masjid untuk salat Jumat. Sekarang sudah salat Jumat, dipersilakan ke tempat, bukan diwajibkan lagi. Bentuk pegawai pengumuman di masjid. Berhubung salat Jumat sudah selesai, kepada panitia masjid kami harapkan semua mengusir jamaah supaya keluar. Dalilnya adalah fantashiru fil ard. Nyan hanje kenya salah cok dalian. Iron kalau semacam kak fantashiru fil ard. Kalau nomor fantashiru fil ard. Kau mana ini? Artinya silakan kembali. Tadi sudah dilarang, ya silakan kembali. Jadi makna silakan kengkon wajib. Hanya pitanya pibek salah-salah cok hukum. Baik pegak dokuman. Berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Jum'ah, siapa saja yang sudah salat Jumat, sudah salat sunat Jumat, maka segeralah keluar dari masjid ini. Sebelum kami turun tangan mengeluarkan. Yang gawat dah pemainnya. Pulang yak meme dali. Yang peh datang yang puji ke mana irone dali serone. Hai dali ayat Al-Quran. Kemudian jadi maka orang-orang usuliyin itu ada kaidah yang dia buat untuk memahami ayat. Al-amru ba'dan nahi al-ibahah. Perintah setelah larangan berfaedah kepada boleh, ya bukan dipaksa. Lun kira naile bab malamnya ka memadai ya, yang hal-hal yang tidak tuntas kita bahas malam Kamis mendatang, mudah-mudahan ada manfaat faedah. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.